Jumat disunnahkan salat subuh membaca suratul Sajdah dan Al-Insan. Saya akan berikan contoh memaknai Al-Quran dalam kehidupan, amalan, kebiasaan sehari-hari kita lakukan dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin banyak orang tidak tahu, walaupun amalan itu dilaksanakan, tapi tidak mengerti makna yang paling dalam di dalam amalan yang kita lakukan ini. Menjadi rahasia amalan, ilmu, dan kita bisa memaknai doa yang kita baca setiap malam, bahkan semua, saya yakin semuanya hafal, dan kita kaitkan doa ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Judulnya doa bangun tidur. Ada enggak kata bangun tidur di dalam doa itu? Pernah enggak Bapak Ibu fikirkan, renungkan doa bangun tidur, tapi di dalamnya tidak ada kata bangun tidur? Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Tak. Kalau bahasa Arabnya, Alhamdulillahilladzi aiqadhana ba'dama anamana. Mana bangun, mana tidur? Justru yang ada istilah mati dan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kata ahyana menghidupkan, berarti kata menghidupkan sudah mati. Kalau belum mati, kenapa dikatakan hidupkan? Semestinya bangunkan sesudah tidur. Ini yang membuat saya berfikir, ada apa di belakang doa ini? Kenapa ada istilah hidup sesudah mati? Saya gali hadisnya, cari barangkali jawaban yang bisa menutupi penasaran saya. Ternyata saya menemukan hadis, sedikit sekali hadis sahih yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sedikit di antara kita yang hafal, termasuk doa bangun tidur. Ya, rata-rata yang kita hafal doa yang tadi, tapi ada satu lagi doa lebih dalam artinya, dan dia termasuk doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikrihi. Yang artinya, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Subhanallah. Saya pas baca doa ini saya kaget, karena kata kembali berarti sebelumnya sudah pergi. Berarti ruh kita kemana di masa tidur kita? Memberikan afiat di jasadku, bangun sihat wal afiat, kan? Siapa yang kasih afiat? Allah. Padahal secara medis tidur ini bisa mengakibatkan stroke. Kenapa? Karena darah tidak berjalan, tidak lancar. Dan ini kalau darah tidak lancar, kadang-kadang kita bangun terasa agak kesemutan, kan? Tangan kita kesemutan atau kaki kita. Kalau bukan berlindungan dari Allah, bisa stroke. Karena semua tubuh badan kita bekerja pelan-pelan. Semua termasuk jantung kita, dia berkurang kekuatannya dan suplai darahnya. Tapi Allah memberikan afiat. Bahkan berbaring kanan kiri, bolak-balik tanpa kita rasa. Kalau kita tidur di satu sisi ke kanan sambil kita bangun, bisa termakan kulit kita, habis. Subhanallah. Bangun, badan kita sehat. Coba Bapak Ibu kalau lihat orang sakit di rumah sakit sekian hari atau sekian minggu atau bisa sekian bulan, kalau tidak dipindahkan posisinya dan dibersihkan tempat tidurnya, bisa habis kulitnya. Terus gimana kita tidur? Siapa yang melindungi kita? Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku, wa afani, memberikan afiat. Di mana afiatnya? Di jasadku, masih sehat. Terus yang ketiga, wa adzina li bidzikrih, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Kita bangun tahajud, kita bangun baca Quran, kita bangun zikir, kita bangun untuk salat subuh, itu namanya zikir kepada Allah. Yang mengizinkan untuk kita zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika saya baca doa yang kedua ini, bertambah penasaran. Belum terjawab, kemana roh kita? Saya gali lagi, ingin cari tahu. Ketemu doa, namanya doa tidur. Bismillahumma amutu wa ahya. Kalau boleh saya singkatkan doa ini dalam bahasa Indonesia, Bismillah saya mati. Karena Bismillahumma amutu bukan Bismillahumma tidur. Padahal judulnya judul doa tidur, tapi tidak ada istilah tidur. Bismillahumma amutu berarti Bismillah saya mati. Kalau kita bilang Bismillah saya mati berarti sudah siap. Kalau kita menghadap makanan, ada makanan di depan kita, kita bilang Bismillah. Tujuannya apa Bismillah? Untuk makan. Tak mungkin bilang Bismillah terus diam. Ayo Pak makan. Tunggu tu. Apaan itu? Kalau sudah Bismillah, berarti ada niat membuka, memulai makan. Sama juga, mulai menghadapi kematian, kita ucapkan Bismillah. Berarti kita siap. Makanya dianjurkan tidur dalam keadaan wudu. Kalau memang sudah takdirnya mati malam itu, insya-Allah tanda husnul khatimah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika kita tidur dalam keadaan wudu, Allah membawa malaikat di bawah baju kita, di atas dada kita, mendoakan sepanjang kita tidur. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai kita bangun. Bertambah penasaran saya. Ya Allah, ada apa kok tidur kita jadi mati? Saya ingin cari tahu. Gali lagi, buka hadis lagi, sana sini, sampai mendapatkan doa lagi, namanya doa tidur. Berarti hasilnya apa? Dua doa bangun tidur dan dua doa tidur. Tapi rata-rata umat Islam di Indonesia yang hafal cuma satu, bangun tidur. Yang itu yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua yang saya bacakan, alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Sebenarnya sederhana. Saya menemukan selain doa Bismillahumma itu yang kita baca saat mau tidur, saya bertemu dengan doa yang kedua. Lumayan panjang, agak panjang, tetapi sangat dalam maknanya. Bismika Rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadat as-salihin. Dah hafal belum? Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya berbaring, dengan namamu ya Allah saya terbangun, angkat. Sekiranya malam ini dipertahankan nyawaku, mohon dirahmati ya Allah. Kalau melepaskan nyawaku, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Enak tak doanya? Enak. Cuba ada istilah fa in amsakta nafsi,
sekiranya dipertahankan nyawaku, mohon dirahmati. Berarti kita semua butuh rahmat Allah ketika menghadapi kematian. Kalau memang masih dilepas, masih punya umur, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Tapi masih saya penasaran. Ini ada sudah terbayang jawabannya, tapi saya ingin lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Ada apa malam hari ketika saya tidur? Kenapa ada selalu istilah hidup dan mati, mati dan hidup? Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya mendapatkan jawaban yang tepat dan jawaban yang sempurna. Bapak Ibu nanti ke rumah masing-masing buka Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa artinya? Ya, sebentar, sabar, pelan-pelan Pak, ini soal mati, kita harus faham. Karena ini setiap malam terjadi, bukan seumur sekali, setiap malam Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Ini sudah beres, sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Kalau kita meninggal dunia, yang megang nyawa kita siapa? Allah. Sekarang tolong dengar berikutnya. Artinya, kalau tadi Allah berfirman, Allah memegang nyawa seorang ketika mati, dan arti dan apa? Sambungan kan? Dan memegang nyawa, tapi tidak perlu disebutkan megang lagi. Tapi itu yang dimaksud, dan memegang nyawa seorang ketika dia tidur belum mati. Kalau Allah memegang nyawa kita saat kita tidur, berarti terlepas dari jasad kita. Dan itu rahasia Allah. Ada orang bertanya, gimana kok nyawa kita diambil, dimegang nyawa, tapi kita masih bisa bola-balik, masih kita bisa merasa. Wallahu a'lam. Dahsyat kekuasaan Allah, tidak bisa tahu rahasianya.